Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajar Febriansyah. Saya mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan melakukan simulasi mengenai penyakit menular stroke dengan tindakan range of motion. Nah, apa sih range of motion itu? Nah, latihan range of motion adalah kegiatan latihan yang bertujuan untuk memelihara stabilitas dan fleksibilitas mobilitas sendi. Nah, rentang geraknya merupakan jumlah umum dan maksimum gerakan yang mungkin dilakukan sendi pada salah satu dari 3 potongan tubuh. Nah, contoh gerakannya adalah ada adduksi pada lengan dan tungkai kaki, ekstensi dan retraksi pada kaki. Nah, contoh gerakannya yang lain adalah ada supinasi, rotasi, pronasi, dan rotasi internal dan eksternal. Nah, latihan ROM juga dapat melakukan sendi seoptimal mungkin sesuai dengan kekuatan dari si pasien tersebut. Nah, untuk apa sih stroke itu? Nah, stroke itu adalah merupakan penyakit yang diakibatkan oleh terganggunya sistem aliran darah pada otak. Nah, stroke juga dibagi menjadi stroke pendarahan atau hemorrhagic, terus ada stroke dan stroke non hemorrhagic atau non pendarahan, atau yang bisa dikenal dengan tipe sumbatan atau iskemik. Nah, stroke non pendarahan pada otak yang dapat berupa penyumbatan pembuluh darah arteri sehingga menimbulkan infark atau kematian jaringan. Umumnya terjadi pada saat penderita istirahat, tidak terjadi pendarahan, dan kesadaran umumnya baik. Nah, untuk tanda dan gejala si stroke ini, yang pertama ada kelumpuhan di 1 sampai ke 4 ekstremitas. Yang kedua, adanya gangguan dalam koordinasi gerakan tubuh. Yang ketiga, adanya gangguan motoris pada lidah, mulut, rahang, dan pita suara sehingga pasien sulit untuk berbicara. Nah, apa sih tujuan range of motion itu? Nah, yang pertama tujuannya itu untuk mempertahankan fleksibilitas dan mobilitas sendi. Yang kedua adalah mengembalikan kontrol motorik. Yang ketiga, meningkatkan dan mempertahankan integritas range of motion sendi dan jaringan lunak. Yang keempat, membantu sirkulasi dan nutrisi sinovial. Yang kelima, menurunkan pembentukan kontraktur terutama pada ekstremitas yang mengalami paralisis. Yang keenam, memaksimalkan fungsi ADL. Yang ketujuh, mengurangi atau menghambat nyeri. Yang kedelapan, mencegah bertambahnya buruknya sistem neuromuskular. Yang kesembilan, mengurangi gejala depresi dan kecemasan dan meningkatkan harga diri. Nah, untuk indikasi dan kontraindikasi tindakan range of motion, yang pertama indikasinya adalah stroke atau penurunan tingkat kesadaran. Yang kedua, kelemahan otot. Yang ketiga, fase rehabilitasi fisik. Yang keempat, klien yang tidak baringnya lama. Yang kelima, untuk mempertahankan normal sendi dan jaringan lunak. Nah, untuk kontraindikasinya, yang pertama, klien dengan gangguan pada sistem kardiovaskuler dan sistem pernapasan. Yang kedua, klien dengan pembengkakan dan peradangan pada sendi. Yang ketiga, cedera di area sendi. Nah, untuk gerakan dari si range of motion itu, tiap-tiapnya sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, setiap gerakan itu diulangi sebanyak 3 kali, tergantung tingkat kekuatan otot si pasien. Nah, untuk singkatnya, kita melihat ke video berikut ini. Oke, baik, di sini saya akan memsimulasikan untuk gerakan ROM-nya. Nah, yang pertama-tama kita akan melakukan gerakan ekstensi lengan. Nah, untuk gerakan ekstensi lengan tergantung dengan kekuatan atau kesanggupan otot si pasien. Sakit ya, Pak? Enggak. Oke.
Nah, lakukan gerakan ini sebanyak 3 kali pada tangan kanan dan tangan kiri. Oke, selanjutnya kita melakukan hiperekstensi pada lengan. Sakit ya? Enggak. Sedikit saja. Nah, gerakan selanjutnya kita akan melakukan gerakan fleksi dan ekstensi lengan. Nah, selanjutnya kita melakukan gerakan duksi dan abduksi lengan. Oke, selanjutnya kita melakukan gerakan rotasi lengan dengan cara memutar lengan ke arah dalam dan luar sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya kita akan rotasi area telapak tangan. Sama seperti tadi, dengan ke arah 3 kali ke arah dalam dan ke arah luar. Selanjutnya kita melakukan fleksi dan ekstensi jari-jari lengan. Selanjutnya kita melakukan gerakan area kaki. Nah, yang pertama kita melakukan fleksi dan ekstensi lutut. Nah, selanjutnya kita melakukan gerakan rotasi pada area telapak kaki. 3 kali ke arah luar dan 3 kali ke arah dalam. Nah, sekarang kita melakukan tindakan aduksi dan duksi. Nah, baik, gerakan pelatihan RM tadi dilakukan pada area sebelah kanan dan sebelah kiri. Dilakukan sebanyak 3 kali per tindakan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.